Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran kita, pada ketua kelas mengingatkan kepada pelajaran ini kepada semuanya untuk mulai pelajaran kita pada hari ini kita berdoa dulu berdoa. Sekarang kita sudah selesai berdoa, lalu siapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Dan kalau yang tidak hadir, mohon diberitahu teman-teman untuk melampirkan surat atau berkabar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai energi alternatif. Coba Stefi, apa itu yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi yang didapat dari bahan fosil. Ya. Nah, apa saja sumber-sumber energi alternatif? Coba ini sebutkan. Matahari, air, bumi, dan angin. Nah, benar sekali ya. Nah, lalu apa saja nih contoh dari pemanfaatan energi alternatif? Coba Rani sebutkan apa contoh dari penerapan alternatif? Contohnya, misalnya energi ini dimanfaatkan untuk apa? Pada surya, kincir angin, dan minyak. Nah, sekali ya. Nah, lalu apa nih manfaat kita mempelajari energi alternatif? Coba Stefi. Pertama itu mengurangi ketergantungan. Lalu yang kedua itu melindungi, dan yang terakhir tidak terjadi kelangkaan gitu. Nah, setelah kita mempelajari mengenai energi alternatif, hari ini kita akan belajar mengenai global warming atau pemanasan global. Nah, di sini ada yang tahu kenapa cuaca sangat panas? Bisa disebutkan kira-kira berapa derajat suhu bumi hari ini? Panas sekarang mungkin sekitar 30. Itu cukup panas ya untuk cuaca di siang hari ini. Nah, coba misalnya anak-anak kita berikan saat Anda berada di ruangan ber-AC dengan tidak ber-AC itu bagaimana rasanya? Kalau di ruangan AC itu rasanya menunggu. Kalau di ruangan tidak ber-AC itu rasanya menunggu. Nah, benar sekali ya. Jadi ada perbedaan itu karena satu kita berada di ruangan yang dingin dengan bantuan AC, dan satu lagi kita di ruang terbuka, berarti energi matahari itu langsung kita rasakan, jadi terasa lebih panas. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, coba Stefi dibacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu untuk menganalisis efek rumah kaca pada pemanasan global, lalu menyelidiki faktor penyebab efek rumah kaca pada pemanasan global, dan yang terakhir menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum nantinya kita menjawab tujuan pembelajaran, nah di sini Anda semua akan mengerjakan KKPD yang telah dibuat oleh Raja untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Anda bisa mengerjakan KKPD. Yang pertama yaitu bisa melihat terlebih dahulu ya, ada video, lalu ada kegiatan penyelidikan dengan 3 kegiatan yang berbeda. Nah, di sini salah satu kegiatannya itu kita menggunakan simulasi PET, yaitu pada simulation PET Colorado, untuk menyelidiki faktor penyebab efek rumah kaca pada pemanasan global. Ingin nanya? Ya?
dikerjakan sesuai instruksi yang nanti terakhir menuliskan kesimpulan dari masing-masing kegiatan. Nah, kita sudah selesai melakukan penyelidikan melalui KKPD. Nah, sekarang kita kepada kelompok pertama untuk menampilkan hasil diskusinya melalui KKPD yang telah dibuat tadi. Pada kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu telah membuat kami dan di sini kami mendapatkan tadi analisis simulation itu bagaimana terjadi pada KKPD sebelum dan sesudah kegiatan semalam kemarin. Di sini pada kelompok A itu dapat suhu sebesar 32 derajat sebelum terkena matahari dan setelah terkena matahari mendapatkan suhu sebesar 41,5 derajat di kutub plastik. Sedangkan untuk kelompok B yang terbuka didapatkan suhu sebelumnya itu 32 derajat dan untuk suhu yang setelah terkena matahari itu mendapatkan suhu sebesar 3,9 derajat tanpa mengikuti plastik. Baiklah, dari simulation yang kami lakukan untuk melakukan efek rumah kaca pada tingkat konsentrasi gas dan kami amati pada tingkat konsentrasi minum itu mendapatkan suhunya sebesar negatif 17,8 derajat, yaitu pipa merah diserap sinar matahari, diserap sebagian dan sebagian ditambahkan. Sedangkan untuk tingkat konsentrasi yang sedang itu didapatkan suhunya sebesar 24 derajat, di mana pipa merahnya diserap sinar matahari dan sebagian ditambahkan. Sedangkan untuk lot suhunya didapatkan sebesar 25 derajat dan pipa merahnya itu sebagian diserap dan sebagian ditambahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagaimana pengaruh konsentrasi ruangan tersebut yang dilakukan pada percobaan dengan awan itu berpengaruh pada meningkatnya suhu, di mana semakin banyak konsentrasi gas semakin tinggi suhu bumi dengan selisih suhu rata-rata sekitar 13 sampai 15 derajat dan konsentrasi gas terhadap suhu yang dilakukan pada percobaan yang dilakukan itu berpengaruh pada meningkatnya suhu. Selanjutnya, bagaimana perbandingannya? Perbandingannya itu hal ini berpengaruh pada besar dan kecilnya gelombang inframerah dan sinar matahari. Sekian, terima kasih. Hasil dari percobaan yang dilakukan, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih kepada kelompok pertama yang boleh silakan duduk. Nah, bagus sekali ya tampilan dari kelompok pertama. Nah, di sini akan dibahas lagi mengenai percobaan kita kita simpulkan sedikit ya untuk kegiatan pertama yang menganalisis konsep efek rumah kaca pada pemanasan global itu terlihat perbedaan pada makhluk A dan makhluk B. Berarti ada satu makhluk yang berisi yang ditutupi plastik dan satu yang tidak. Yang berarti matahari itu langsung mengenai air. Sehingga pemanasan global pada efek rumah kaca itu adalah peningkatan suhu rata-rata temperatur yang makin meningkat. Nah, yang kedua itu menyelidiki faktor penyebab rumah kaca. Nah, di sini kita menjalankan simulasi menggunakan PET, di mana faktor penyebabnya itu tingkat konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat. Nah, yang ketiga yaitu menentukan dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Nah, apa saja itu dampak-dampaknya yaitu kekeringan, banjir, pencairan es dan juga punahnya satwa-satwa. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas sedikit ya untuk materinya. Di sini ada yang bisa lihat ini gambar apa? Coba ini. Nah, benar ya, benar sekali. Di sini ada gambar yang pertama itu tanggal 30 Januari dan tanggal 21 Maret 2022. Di sini dapat kita lihat
bahwa es mencair ditutup dengan sangat cepat. Nah, itu nanti akan menimbulkan kenaikan permukaan air laut. Nah, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi. Nah, ini diibaratkan seperti pada bumi itu memiliki selimut yang mana akibat penipisan selimut itu sehingga terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi. Nah, apa saja pemicunya? Yang pertama itu aktivitas manusia berupa pembakaran bahan-bahan fosil. Yang kedua itu penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini juga menyumbang terjadinya pemanasan global. Yang ketiga itu asap polusi kendaraan. Yang keempat itu penggunaan pendingin ruangan. Nah, sama seperti tadi ya, kita menggunakan AC dan juga tanpa AC. Nah, pada AC itu menyumbang gas rumah kaca berupa gas CFC. Nah, apa saja dampaknya pada lingkungan? Yang pertama yaitu bencana alam. Ini bisa macam-macam banjir, longsor, kekeringan, dan perubahan iklim ekstrim. Tentunya bisa hujan, bisa panas secara cepat ya terjadinya. Nah, oleh karena itu kita harus mewujudkan dunia yang lebih baik dengan membantu mengurangi terjadinya efek rumah kaca. Nah, jadi itu pun pelajaran kita hari ini mengenai pengertian pemanasan global, faktor penyebab pemanasan global, dan juga dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Nah, untuk tugas minggu depan, Anda bisa mencari apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh siswa untuk mengatasi pemanasan global. Nah, sebelum kita tutup ya, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab baru yaitu pada materi pencemaran lingkungan. Nah, sekian saja untuk kelas hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.